Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Nggak terasa ya, kita udah di penghujung bulan Januari. Jadi udah saatnya kita untuk bikin anggaran untuk bulan Februari. Karena banyak teman-teman yang DM di Instagram nanyain gimana sih cara kita untuk mengatur keuangan, step-stepnya apa aja, terus alat-alat yang dibutuhkan apa aja. Semoga vlog Uma kali ini bisa membantu teman-teman semuanya ya. Sebenarnya budgeting itu fleksibel aja ya teman-teman, jadi nggak bisa ada patokannya karena masing-masing kebutuhan itu kan berbeda. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih tahu atau siapa yang paling bisa menganggarkan keuangan rumah tangga, ya kita sendiri, karena kita yang paling tahu kebutuhan dan kita juga tahu seberapa banyak pendapatan rumah tangga kita. Nah, karena udah di akhir bulan, jadinya dompet pintar Umah udah mulai menipis isinya, terutama juga bagian jajan dan bensin. Nah, kalau misalnya ada pos-pos yang udah minus, contohnya untuk anggaran bensin. Nah, kalau bensin kan kebutuhan yang primer ya teman-teman, soalnya Umah harus pergi ke sekolah naik motor, jadi emang perlu banget bensin ya teman-teman. Nah, boleh nggak sih kita ngambil anggaran yang lain? Contohnya ini anggaran pulsa Uma kan masih ada 100.000, sedangkan kuota dan paket data Uma itu masih banyak. Nah, boleh ya teman-teman, anggaran pulsa bisa Uma alokasikan untuk bensin. Nah, kebutuhan yang minus ini bisa kita catat dan bisa jadi patokan untuk anggaran di bulan depannya ya teman-teman. Nah, untuk pengeluaran harian itu biasanya Umah catat ya teman-teman, walaupun nggak semua, tapi yang Umah ingat, misalnya hari itu Umah jajan agak besar, langsung Umah catat biar jadi gambaran dan juga gampang untuk nge-review budget bulan ini. Nah, sebelum kita bikin budget untuk bulan ini, teman-teman harus tahu dulu anggaran kebutuhan keluarga, anggaran kebutuhan rumah tangga dalam sebulan itu kira-kira berapa ya teman-teman. Karena yang paling tahu anggaran kebutuhan rumah tangga ya pasti kita sendiri. Jadi dikira-kira aja secukupnya berapa total dari semua anggaran yang diperlukan dalam satu bulan. Nah, yang paling penting untuk memulai mengatur keuangan rumah tangga, mulai bikin budget, mulai ngepos-posin semua anggaran sesuai dengan budgetnya masing-masing, itu adalah niat dan tekad yang kuat. Jadi kalau misalnya niat dan tekadnya nggak kuat, mau nonton video budgeting berapa kali pun itu nggak bakalan tercapai ya teman-teman. Paling nanti di akhir bulan atau di pertengahan bulan menyerah karena budgetnya udah minus duluan. Intinya harus konsisten sesuai dengan anggaran yang udah kita budgetkan dan gimana caranya supaya anggaran kita ini cukup sampai akhir bulan. Nah, untuk metode pengaturan keuangan yang Umah pakai itu disebut metode Kakeibo ya teman-teman. Metode Kakeibo ini berasal dari Jepang, di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis bernama Makoto Hani. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya tentang apa itu metode Kakeibo, teman-teman bisa langsung googling ya. Intinya ada 4 poin yang harus kita ketahui dalam metode ini. Yang pertama, jumlah pendapatan dalam satu bulan itu berapa. Kemudian berapa jumlah uang yang pengen kita simpan atau kita tabung dalam bulan tersebut. Dan yang ketiga adalah seberapa besar dana yang pengen kita anggarkan atau kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir itu gimana caranya supaya meningkatkan uang yang kita simpan atau kita tabung. Bisa dari menyisihkan, bisa juga untuk bikin tabungan, challenge, dan lain-lain.
Nah, teman-teman juga nggak harus bikin gambar ataupun bikin stiker-stiker seperti punya Uma ini. Cukup hanya dengan menulis catatan saja di buku catatan kah atau di buku tulis biasa, terserah aja. Nah, kalau Uma ini emang hobinya gambar dan lebih bikin semangat kalau misalnya budgetin kita itu lebih berwarna ya teman-teman. Untuk awalnya mungkin bakalan minus ya teman-teman, gak apa-apa, terus diperbaiki. Uma juga gitu kok, dulunya awalnya minus, kemudian pas-pasan banget, terus diperbaiki sampai pada titik Uma bisa menyisihkan anggaran rumah tangga Uma ini. Bahkan bikin Uma jadi ketagihan nabung ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk anggaran bulan Februari, sebelum Uma pindahkan ke catatan yang lebih fix, itu udah Uma coret-coret terlebih dahulu anggaran mana yang Uma harus tambah ataupun anggaran mana yang harus Uma kurangkan. Nah, sesuai dengan yang Uma jelaskan tadi, kalau di metode Kakeibo ini kita harus tahu dulu dan tulis berapa jumlah pendapatan kita dalam 1 bulan ini. Nah, untuk income-nya Uma bagi 2, ada pendapatan tetap di mana pendapatan ini nggak berubah setiap bulannya, misalnya gaji bulanan atau uang yang memang kita dapatkan setiap bulan ya teman-teman. Terus yang kedua ada pendapatan tidak tetap di mana pendapatan ini bisa berubah, contohnya misalnya dari pekerjaan sampingan, jualan online dan lain-lain. Untuk pendapatan tetap jumlahnya itu ada 4 juta ya teman-teman, dimana 4 juta ini berasal dari uang bulanan yang diberikan suami, kemudian dari gaji Uma sendiri. Kemudian untuk anggaran tidak tetap, bulan ini alhamdulillah ada tambahan rezeki dari endorse YouTube dan Instagram sebanyak lebih kurang 2.400.000 ya teman-teman. Selalu Uma ingatkan setiap video kalau Uma gak ada maksud ria ataupun sombong, semata-mata hanya untuk share ke teman-teman semuanya, berbagi informasi, dan apa yang Uma tulis juga gak bisa jadi patokan karena masing-masing rumah tangga itu tentu beda kebutuhan dan beda pendapatan ya teman-teman. Belum tentu apa yang Uma tulis ini bakalan cocok dengan teman-teman semuanya. Nah, sedikit tips juga dari Uma, kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita ada tambahan rezeki ataupun tambahan pendapatan, misalnya dari pekerjaan sampingan, jualan online dan lain-lain, itu nggak perlu dianggarkan atau dimasukkan ke dalam anggaran bulanan ya teman-teman. Jadi anggaran bulanan yang teman-teman pakai tetap seperti biasa. Contohnya Uma hanya menganggarkan dari 4 juta saja. Jadi untuk kebutuhan hidup nggak ada perubahan, tetap sebanyak 4 juta. Nah, uang 2.400.000 ini bisa dimasukkan ke sinking funds, bisa dimasukkan ke tabungan, dan sebanyak 20%-nya bakalan Uma sedekahkan ataupun dibagi-bagi ke saudara. Jangan sampai seperti Uma dulu, ketika ada uang lebih dalam 1 bulan, gaya hidupnya juga ikutan meningkat ya teman-teman. Jadi tetap aja nggak bisa nabung banyak. Makanya kita harus mulai ngerubah kebiasaan itu dari sekarang. Nah, setelah Uma tulis berapa jumlah pendapatan untuk bulan Februari, selanjutnya Uma akan nulis anggaran kebutuhan rumah tangga yang bakalan Uma bagi ke dalam beberapa pos ya teman-teman. Yang pertama adalah pengeluaran wajib, di mana pengeluaran ini bersifat wajib dan harus kita sisihkan di awal. Misalnya untuk bayar listrik, rumah, cicilan, SPP anak dan lain-lain. Tapi karena Uma masih belum ada SPP anak, terus juga nggak ada cicilan, dan untuk uang listrik pun masih ditanggung oleh suami, jadi Uma hanya mengeluarkan untuk uang arisan, kemudian uang tahsin dan TV kabel saja ya teman-teman. Selanjutnya ada kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini contohnya makanan, kemudian lauk pauk, belanja bulanan, ada juga pulsa, bensin, semuanya ditulis di kebutuhan hidup, dimana di sini ada uang untuk beras sebanyak 200.000, kemudian untuk uang bulanan sebanyak 400.000. Ada yang bingung juga nih, apa bedanya uang bulanan dengan uang mingguan?
Kalau belanja bulanan, kalau Uma pribadi lebih ke kebutuhan yang biasanya kita beli di supermarket, contohnya minyak, kecap, kebutuhan dapur, bisa juga contohnya kebutuhan kamar mandi dan lain-lain. Tapi kalau untuk belanja pekanan, belanja mingguan, itu lebih kayak belanja lauk pauk ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan hidup itu ada beras, belanja bulanan, lauk pauk, gas, dan bensin ya teman-teman. Terus yang terakhir juga Uma tambahkan pulsa, karena pulsa kayaknya udah jadi kebutuhan primer ya untuk sekarang ini. Nah, untuk kebutuhan hidup ini yang paling tahu pasti teman-teman ya. Jadi Uma hanya menganggarkan kebutuhan hidup Uma, nggak bisa jadi patokan buat teman-teman juga. Selanjutnya ada kebutuhan anak. Di sini ada uang untuk popok sebanyak 170.000, dimana ada peningkatan sebesar 20.000 dari jumlah bulan kemarin karena memang nggak cukup ya teman-teman. Terus juga ada susu sebanyak 100.000 dan jajan Fathan ada 50.000. 3 pos ini adalah pos yang paling penting dalam anggaran rumah tangga, dimana apabila 3 pos ini udah aman, udah terpenuhi, insya Allah kebutuhan selama 1 bulan ke depan bakalan terpenuhi. Selanjutnya baru kita anggarkan kebutuhan tambahan, dimana di sini ada anggaran hiburan atau jajan, kemudian ada anggaran sosial, iuran RT, kemudian ada sedekah dan lain-lain. Disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya uang untuk orang tua bisa diambil dari mana ya? Uang untuk orang tua itu kita lihat dulu kepentingan atau urgennya seperti apa. Contohnya orang tua memang membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup, berarti teman-teman masukkan ke pengeluaran wajib bulanan. Tetapi kalau misalnya orang tua dalam tanda kutip tidak terlalu mengharapkan uang bulanan dari kita, itu teman-teman bisa anggarkan dari dana sosial dan sedekah ya. Oke, lanjut. Setelah Uma tambahkan semua anggaran kebutuhan hidup untuk bulan ini itu ada sebanyak 3.440.000. Nah, sisanya sebanyak 550.000 lebih kurang itu bakalan Uma sisihkan untuk mengisi sinking funds ya teman-teman. Sinking funds ada dana kurban itu Uma sisihkan 200.000, kemudian dana emergensi seperti biasa sebanyak 300.000. Nah, karena masih ada sinking funds yang lain, contohnya tabungan SDIT, ada tabungan receh, rak-rotan dan lain-lain, itu bakalan Uma alokasikan dari uang 2.400.000 yang Uma dapat di bulan ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru belajar untuk bikin anggaran rumah tangga seperti ini, walaupun awalnya bakalan terkesan ribet, bakalan terkesan nambahin kerjaan, tapi insya Allah kalau misalnya teman-teman konsisten dan bertekad kuat untuk memperbaiki keuangan rumah tangga, bakalan ada hasilnya ya teman-teman. Ini Umah pribadi yang ngerasakan, dan juga teman-teman di sekitaran Umah yang juga mulai menerapkan metode seperti ini. Yang awalnya selalu ngutang di akhir bulan, akhirnya bisa pas dan gak ngutang lagi. Kemudian di bulan berikutnya malah bisa nabung, bulan berikutnya justru lebih baik lagi. Intinya konsisten dan jangan mudah menyerah, walaupun kelihatannya bikin budgetin seperti ini lebih ribet ya teman-teman. Terus kita nggak bisa juga ngebandingin rezeki kita dengan rezeki orang lain. Apa yang kita dapat sekarang itu adalah rezeki yang paling baik dari Allah untuk kita. Belum tentu rezeki yang terlihat banyak, yang gajinya banyak, hidup mereka tenang, ataupun rezeki yang sedikit justru hidupnya melarat. Enggak ya teman-teman. Banyak di luar sana orang yang dengan rezeki sedikit malah Allah berikan banyak keberkahan sehingga hati mereka jauh lebih lapang, jiwanya lebih tenang, jauh lebih bahagia dari orang yang mempunyai rezeki dunia yang lebih besar. Nah, terakhir teman-teman harus catat apa aja pengeluaran selama 1 bulan ini, jadi bisa direview di akhir bulan. Nah, besok harinya alhamdulillah Uma dapat transferan lagi dari
3 paid promo di Instagram, alhamdulillah. Nah langsung aja Uma mau masukin ke challenge tabungan 1 juta ini biar uangnya nggak kepake. Walaupun uang di dompet pintar mulai menipis, tapi insya Allah bakalan Uma cukupkan sampai akhir bulan ya. Karena kalau nggak buru-buru ditabung, nanti bakalan ada aja niat untuk ngabisin duit tersebut. Makanya kalau misalnya ada uang tambahan, Uma langsung ambil dari ATM dan langsung Uma alokasikan ke sinking funds ataupun dana darurat. Nah kali ini 100.000 untuk challenge 1 juta. Terus Uma arsir semuanya sesuai jumlah yang Uma masukkan ke dalam celengan. Terus juga 100.000 untuk dana lebaran 2022. Uma arsir juga sesuai dengan jumlah yang Uma masukkan. Paling suka sih kalau misalnya nggak arsir tabungan seperti ini. Jadi nggak sabar kapan ya tabungannya bisa segera full. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu nonton video Uma sampai akhir. Semoga apa yang Uma share ini bisa teman-teman ambil manfaatnya. Intinya semangat untuk memperbaiki keuangan rumah tangga kita, karena salah satu tugas istri adalah menjaga harta suami. Jadi semangat terus untuk selalu memperbaiki diri. Semoga kita semua menjadi istri yang soleha, amin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.